Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hipnur Mercy, NIM 60700120019, dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir Pali, MS. Mata kuliah Studi Kelayakan Usaha Peternakan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai payback period discount. Payback period adalah analisa periode atau waktu yang diperlukan untuk mengembalikan seluruh dana yang diinvestasi. Payback period diambil dari laporan arus kas. Contoh, ada dua proyek A dan B dengan nilai investasi yang berbeda di tahun 0. Umur kedua proyek tersebut 60 bulan. Apabila cash flow kedua proyek tersebut diketahui, maka tentukanlah payback period dari kedua proyek tersebut. Adapun rumus dari payback period yaitu payback period sama dengan nilai investasi per proceeds kali tahun. Proceeds atau jumlah net cash flow pada akhir tahun. Adapun kriteria kelayakan yaitu makin singkat makin layak. Di sini terdapat tabel perhitungan payback period. Pada tabel di sini terdapat investasi awal. Pada proyek A 451.750.000. Kemudian pada proyek B 500 juta. Di sini terdapat siklus tahun 1 sampai dengan tahun kelima. Kemudian jumlah net cash flow atau proceeds yaitu 500 juta dan proyek B 500 juta. Kemudian selisih invest awal dengan net cash flow yaitu 480 juta 500, kemudian pada proyek B 0. Kemudian payback period pada proyek A yaitu 451.750.000 dibagi 100 juta menghasilkan 4,5175 tahun. Kemudian pada proyek B 500 juta dibagi 100 juta sama dengan 5 tahun. Nah, kesimpulannya yaitu yang menentukan payback period adalah jumlah investasi pada proceeds menggunakan rata-rata proceeds, yaitu 100 juta rupiah. Kemudian di sini juga terdapat tahun atau siklus produksi. Di sini kita bisa lihat pada cash awal, yaitu pada bulan Januari 461.750.000. Kemudian bersiklus lagi Januari yaitu 145.750.000. Nah, di sini terdapat kas masuk. Kita di sini bisa lihat pada poin A, B, C, D. Nah, jumlah kas awal tambah kas masuk yaitu pada bulan Maret 196 juta. Pada siklus kedua bulan Mei yaitu 231.950. Kemudian pada bulan Juli siklus ketiga itu 260.900. Begitupun dengan bulan Januari. Kemudian pada kas keluar, di sini juga beberapa poin yaitu investasi operasional beban bunga pinjaman. Kemudian pada jumlah kas keluar di sini juga terdapat beberapa pada tabel. Kemudian net cash atau proceeds atau kas akhir yaitu kas awal ditambah kas masuk dikurang kas keluar. Kita bisa lihat di sini pada bulan Januari yaitu 10 juta rupiah. Pada bulan Maret 24.950, pada bulan Mei 60.900, Juli 89.850. Kemudian September 113.600. Kemudian pada bulan November 145.750. Kemudian pada Januari 174.700. Nah, adapun rata-rata proceeds per tahun yaitu menjadi 100 juta saja. Adapun kebaikan dan kelemahan pada payback period yaitu kebaikannya yaitu digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi dengan resiko yang besar dan sulit.
Kemudian dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan resiko yang sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya cepat. Kemudian cukup sederhana untuk memilih usul-usul investasi. Adapun kelemahan atau kekurangan pada payback period yaitu tidak memperhatikan nilai waktu dari uang atau bunga uang, kemudian tidak memperhitungkan nilai sisi dari investasi, kemudian tidak memperhatikan arus kas setelah period pengembalian tercapai. Adapun pada payback period discounted atau PBP yaitu PBP discounted metode adalah perhitungan PBP yang menggunakan tingkat bunga rata-rata yang berlaku umum atau stabil saat itu, misalnya 10%, 15%, 17% per tahun. Nah, mengapa ada bunga? Karena ada inflasi dan bunga bank, kontrak atau perjanjian pengembalian misalnya 20%. Nah, mengapa ada bunga bank? Karena ada biaya tambah pendapatan bank yang ditentukan oleh bank. Nah, di sini juga terdapat tabel payback period discounted method. Di sini pada uraiannya itu pada tahun ke-0 investasi awal yaitu pada arus kas yaitu 451.750. Nah, di sini juga bersiklus, siklus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun. Nah, pada PBP discounted method yaitu 5.25 pada arus kas kumulatif. Kemudian pada arus kas kumulatif kedua yaitu 5,90. Adapun rumus PBP discounted yaitu PF sama dengan FP per 1 tambah R, di mana PF yaitu present value, kemudian FP yaitu future value atau present, R bunga atau discount factor, dan N tahun present. Nah, rumus penentuan tahun yaitu tahun arus kumulatif negatif tambah nilai kas akumulatif negatif terakhir per PV arus kas tahun berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit juga mengenai future value. Future value adalah nilai masa depan dari yang diterima. Gunanya adalah untuk memprediksi atau memperkirakan jumlah uang yang akan dimiliki di masa depan. Ini penting agar para investor dapat menilai jumlah uang yang akan didapatkannya di masa depan sebagai hasil dari investasi mereka. Rumusnya yaitu PV sama dengan PV 1 tambah R, di mana PF sama dengan present value nilai sekarang tambah beban bunga, kemudian diskon faktor atau DF yaitu N periode per tahun investasi. Kemudian diskon faktor atau DF merupakan bilangan yang kurang dari satu yang dipakai untuk mengalihkan suatu jumlah nilai di masa yang akan datang atau future value supaya menjadi nilai sekarang. DF dihitung berdasarkan discount rate dengan rumus DF sama dengan 1 per 1 tambah L pangkat N, di mana E merupakan tingkat suku bunga dan N periode per tahun. Discount rate adalah tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat kemampuan pengembalian minimum. Nah, di sini apa itu present value? Yaitu perhitungan nilai uang hari ini dari arus kas yang akan diterima di masa depan dengan pertimbangan tingkat suku bunga dan nilai inflasi diskon, atau PF pada dasarnya berbicara tentang bagaimana melihat arus kas masa depan dengan mematoknya pada nilai sekarang. Ini menggunakan konsep diskostal sehingga perhitungan PF bertumpu pada tingkat diskostal. Rumusnya adalah PF sama dengan VF per 1 tambah R pangkat N, di mana VF atau future value, R tingkat bunga, DF, N periode tahun. Nah, asumsi PF adalah yang pertama, jumlah kas saat ini memiliki nilai yang berbeda daripada jumlah kas masa depan. Kemudian, uang hari ini akan bernilai lebih besar di masa depan